Udah mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat beringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para lovers, para subscriber, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya dimuliakan oleh Allah, cintai oleh Allah. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya mendapatkan berkah barokah dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat ya, jadi di siang yang berbahagia serta siang yang mulia ini, walaupun kondisi fisik ya flu nih sahabat ya, masih flu, tapi insyaallah karena niatnya tadi berdakwah sahabat ya. Jadi menurut saya tuh namanya juga kita berdakwah, nggak ada alasan mau dalam kondisi sakit, selagi saya itu masih bisa berjalan, selagi saya masih bisa berbicara, insyaallah saya akan selalu berdakwah di jalannya Allah Ta'ala. Jadi tadi ini dari adminnya Gus Idris, nomor admin, ini ada yang nelpon, katanya ada keluarga sahabat ya, ada satu keluarga yang mana beliau itu melihat tontonan dari Gus Idris, si Abdul Jalal ini sahabat. Jadi beliau itu, si Abdul Jalal ini ternyata pernah deket sama istrinya sahabat. Jadi yang ngabari ke nomor adminnya Gus itu laki-laki. Jadi beliau itu ngelapornya itu bahwasanya maaf Ustadz katanya gitu kan, si Jalal ini itu dulu pernah deket sama istri saya. Dan laporan ini saya ingin memberitahu untuk belakangan ini bahwasanya istrinya ini sahabat sedikit berbeda dari yang dulu. Jadi sekarang ini lebih pendiam, bahkan tiba-tiba itu mau nangis sendiri di kamar, nangis sendiri, tiba-tiba senyum sendiri, layaknya seperti ada gangguan jiwa lah gitu sahabat. Tapi waktu dicek di rumah sakit, mbaknya ini atau istrinya dari bapak tadi, kalau salah Mas Teguh namanya, normal-normal aja, nggak ada gangguan. Jadi dari sini dibilang nggak mungkin, tapi ya terjadi sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Ini ngerinya si Jalal tadi sahabat ya, Abdul Jalal. Ini manusia seperti manusia dajjal ini. Apalagi si Arya sekarang ini kan kondisinya ini lagi disekap sama si Jalal. Ya ini kita sama-sama berjuang ya. Sahabat doakan. Mudah-mudahan dengan doa sahabat, insyaallah kami tim Gio terutama Gus Idris, kami Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran. Walaupun di setiap perjalanan itu pasti memiliki namanya hambatan. Namanya perjalanan ini kan tidak selamanya itu mulus. Perjalanan ini pasti ada penuh lika-liku. Tapi yakin kalau misalkan kita niat itu karena Allah Ta'ala, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun. Ketika Allah bilang jadi, maka jadilah. Ya sahabat, kita salawatan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam Al-Mustafa Badrit Tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna. Hadha jamalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna. Hadha jamalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Yuk kita isi perlu sahabat ya. Kameramen ya. Iya mas.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sahabat nih ya, suara serak nih batuk. Bismillah. Iya, men. Iya, Mas. Oke. Baik, bentar. Gimana tadi? Rumah sini ya? Iya, Mas, daerah sini, Mas. Ya, sahabat, ini menjadi kameramen nih santrinya Gus, sahabat. Apa di rumah sini ya, Mas? Mas ya. Dan apa tadi? Batai dulu, masih takut salah alamat dulu. Assalamualaikum. Salam. Oh, Mas Rin. Mas gue? Iya. Allah. Masuk ada, masuk. Iya. Iya, Mas. Agak lama tadi ada kegiatan di pondok. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi? Dari pondok kan sama Gus ada kegiatan majelis. Oh. Ya salah, Mas. Di pondok Gus ini kan kita memang kegiatannya itu kegiatan rutin gitu. Iya. Tadi apa? Udah ngobrol ke admin katanya? Iya. Ada sedikit keluhan ini, Mas. Nah, apa tuh masalahnya? Kira-kira. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saudara. Oh ya Allah. Jadi keluarnya itu mana? Gini mas, Karena istri aku nih udah lain lah mas, gitu. Tertutup kali dia. Pokoknya mak kita nih sebagai suaminya nih macam udah bukan istri lagi. Dia tuh udah layan, aslinya dia cerita menghindar. Ditanya keluhannya apa, menghindar. Dulunya waktu dari awal kenalnya tuh ya nggak segini kali, masih mau cerita terbuka atau gimana gitu. Tapi belakangan ini tutup. Gini, tadi kan laporan Narpin ke saya nih katanya Mas ini nelfon Kak Min karena Abdul Jalal. Yang Abdul Jalal itu katanya Mas itu pernah bilang di admin kalau istri Mas ini dulu pernah deket sama orang yang persis mirip Abdul Jalal. Oh, berarti ada kecurigaan di situ. Ada kecurigaan juga ke situ gitu kan. Ada apa setelah dari sana gitu kan. Oh Allah. Tapi Mas nggak tahu si Abdul Jalal ini bahwasanya dia di bangsat bajingan. Nggak tahu sebelumnya. Belum tahu memang. Makanya mau ke Mas Rey ceritanya. Ya, tadi kan rencanamu sama Gus. Tapi Gusnya ini lagi ada pengajian. Lagi ngisi pengajian kan, makanya saya lah yang baru kemari dan sama sampingnya Gus gitu. Rencana kamu bagus, Gus bilang Mas Rey, karena ini kondisi yang mendadak nih kan gitu. Ini cuma Mas Rey aja turun dulu, saya siapkan santri. Oh iya Gus, saya bilang siap gitu kan. Ini Sri mana? Dia ada di kamar. Oh depan memang, maksudnya istrinya itu selalu di kamar aja? Iya, dia tertutup. Bahkan kok sebenarnya kewajiban istri kan bangun atau iya. Enggak. Saya pergi kerja, nanti pulang pun tetap masih di kamar juga gitu. Awalnya dulu nggak kayak gitu, masa ya tetap masa terurus semua. Kok sekarang udah hancur-hancuran. Apa salahku gitu kan? Iya. Masalahnya gitu. Cuman ya kepikiran juga kecurigaan dari sana gitu juga. Salah dari sana lagi. Iya. Memang si Jalal nih Mas, memang beliau ini Selamat dari Jalal. Alhamdulillah. Ini teman saya kondisi sekarang nih, teman saya ini lagi disekap sama si Jalal. Si teman saya namanya Arya. Tapi ya udahlah, intinya yang sekarang kita pikirkan ini gimana dengan saya datang kemari, Masnya ini dan keluarga ini insya Allah menjadi lebih baik lah gitu kan. Tapi kalau dibilang saya ini bisa membantu ya bukan karena saya, tapi saya berusaha bagaimana caranya kami dari tim Gio bisa membantu masalah ini. Ya kalau memang benar ini akar masalah itu dari si Abdul Jalal, masalah takut itu urusan kami. Karena memang si Abdul Jalal ini memang sudah semestinya kami bantai. Karena dia ini bukannya main Mas, memang beliau ini sakti benar. Bahkan beliau ini mengaku Dajjal adalah Tuhannya. Mau gila itu kan akhir zaman udah. Tapi nggak apa-apa selalu. Kita punya Allah kan. Iya. Istrinya boleh panggil. Mau panggil? Iya bisa. Buat kamera mana? Oh iya Mas. Nah. Mana? Ini dia. Mbak, Rasulullah. Ini istrinya? Iya. Mbak siapa? Iya betul kan? Gak apa-apa. Gak nangka saya rasanya. Iya betul. Kenapa Mbak? Kayaknya lesu banget loh. Kenapa apa masalah Mbak? Tidak semangat aja masih. Oh, kenapa? Atau Mbak bisa cerita Mbak. Jadi kalau kita ada masalah itu nggak perlu dipendam. Jadi malah sakit. Jadi Mas juga ngobrol dari adminnya Gio yang kenal sama saya kan? Ya kan? Iya, saya ada saudara teman dari saya karena kebetulan ini saya lagi di Jawa kan. Tapi kalau misalnya saya beli ya kita nggak bisa jumpa gitu. Jadi apa yang mau diceritakan Mbak? Apa masalahnya? Atau privasi atau gimana?
Ini suami mbak maksudnya kan dia nak ngobrol. Berbagi sih dikasih. Mbak, suaranya bisa kuat nggak kuat ini? Berbagi sih dikasih mas, biar ada apa gitu. Ini suaminya? Suaminya mas berbagi di sini. Dengan ini. Oh jadi mas, itu musik apa? Di mana itu? Anak-anak. Anaknya ya? Suaranya sih? Kemarin kan udah gitu. Udah mas, udah pas kok. Udah bapaknya nggak dengar. Masalahnya apa mbak? Mbak cerita aja. Tapi mbak suaranya kuat aja. Soalnya saya ini pendengarnya agak kan lagi flu saya nih kan. Jadi kalau mbak ngomongnya pandai saya nggak dengar takutnya. Kemarin kan saya ada gabung di Abu Jahal itu ya. Abdul Jalal. Abu Jalal ya. Ah, Jadi saya sempat jadi santrinya beliau. Santri Abdul Jalal. Ah, Jadi semenjak itu saya ada beda aja gitu. Agak beda gimana gitu kan. Jadi mbak ini dulu pernah deket sama Abdul Jalal. Nyantri. Itu awal mula bisa santri itu gimana? Kok bisa sampai sempat belajar sama si Jalal itu? Karena dia menjanjikan apa ya, bisa merubah gitu kan, merubah. Saya kan dulu kerjaannya kan kurang bagus, jadi saya ingin berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi dia menjanjikan suruh guru sama dia, belajar sama dia gitu. Saya mengikuti. Kalau pada akhirnya kayaknya lama-kelamaan nggak nyaman gitu, kayaknya kok batin, kok tersiksa gitu, kayak lain gitu jalannya gitu. Lainnya itu kan belum bahas untuk dulu nih. Jadi yang mbak ngerasa lain itu Kayak nyeleneh seperti itu mas. nih maaf mbak nyeleneh. Dulu kan mbak beres. Ini maaf nih ya, karena sekarang ini bukan apa mbak, banyak sekali manusia-manusia ini, apalagi terkhusus orang yang sok paham tentang ilmu agama, menyeleweng itu, jadi lebih besar nafsu. Ini maaf sebelumnya, bukan saya lancang enggak. Ya. Mbak pernah ngelakuin hal berhubungan intim dengan jalan? Itulah yang membuat saya jadi gak nyaman gitu. Harus seperti itu kan seperti apa ya? Kayak macamnya bukannya mendidik ke agama gitu, malah menyeleneh ke sesuatu yang nggak harus kita lakuin kan gitu. Tapi saya bingung, saya nggak berani ngomong sama suami saya terus biasa nanya kenapa berubah, jadi saya bingung. Makanya seperti ini, saya mau ngomong sama siapa, ngomong sama suami. Oh, berarti sekarang ini mbak ini beda sama suami mbak ya karena itu tadi ya. Ya Allah. Jadi untuk sekarang ini suami mbak itu masih belum tahu masalah mbak yang sekarang ini. Ya makanya saya bingung mas. Allah. Alhamdulillah. Jadi emang gini mbak ya. Mohon maaf ya. Jadi laporannya itu sebenarnya suami mbak itu udah tahu kalau mbak ini pernah adalah dekat sama anak Abdul Jalal kan begitu. Beliau nelfon saya, kan mbak kan nggak tahu nih kalau misalkan suami mbak ini kan nelfon tim Gio. Jadi beliau itu karena melihat tontonan Abdul Jalal tadi, ternyata selama ini Abdul Jalal ini yang dekat sama mbak itu orang nggak baik. Sebenarnya suami mbak ini tahu sebelumnya, tapi dikira suami mbaknya mungkin mbaknya ini kan mau jadi lebih baik kan gitu. Ternyata Abdul Jalal ini jahat. Mungkin suami mbak ini nelfon ke tim Gio supaya mengantisipasi gitu kan, ternyata udah terjadi hal tadi. Makanya saya bingung mas, saya sudah ditanya, saya takut. Tapi mbak nggak usah takut, Allah itu kan maha pemaaf. Kalau misalnya kita mau berubah, kita mau jadi lebih baik, insya Allah nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Allah juga tahu kok. Mbak ini sebenarnya nggak salah. Mbak ini kan belajar jadi lebih baik. Itulah tadi mbak, yang namanya kita mau belajar, kita tuh harus melihat dulu. Makanya di Al-Quran itu ayat pertama tuh Iqra, bacalah.
Jadi ketika kita mau belajar, kita baca dulu. Ini akhirnya apa? Zaman akhir. Orang tuh ngaku-ngaku pakai sorban, pakai jubah, tapi hatinya tuh dajjal. Seperti si Jalal. Ini mbahnya dajjal gitu saya bilang. Bahkan ini maaf Mbak ya, beliau entah udah ngomong ke Mbak, tidak tahu lah. Beliau ini nyembah setan. Mbak pernah disuruh nyembah setan juga nggak? Ya, seperti jin gitu. Iya. Makhluknya itu. Oh, apalagi kan ada Mbak dikasih gini nggak? Bacaan, ya Dajjal Sa'idni. Pernah. Itu amalannya. Ya Dajjal Sa'idni. Mbak tahu itu artinya apa? Dajjal kemarilah. Itu memang bahasa Arab tuh. Dajjal, ya Dajjal Sa'idni, ya Dajjal Sa'idni. Tapi artinya Dajjal kemari gitu. Inilah keberadaan Mbak. Sekarang ini semua tuh dibungkus sama Islami gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak paham, itu artinya tuh na'udzubillah. Ya Dajjal Sa'idni, ya Dajjal kemarilah, kemarilah. Tapi nggak ada kata terlambat. Insya Allah akan saya bantu. Kami tim Gius siap membantu. Mbak, gini aja Mbak. Ini masih awal ya kan. Jadi untuk membersihkan diri, Mbak mau nggak istighfar? Ya, kita istighfar, kita mohon ampun sama Allah ya. Ya mana tahu dengan istighfar ini sedikit banyaknya Allah akan menghapus. Karena manusia, saya jujur, saya juga walaupun saya pakai songkok seperti ini bukan berarti saya tidak punya dosa. Saya juga punya dosa kan gitu. Jadi kita istighfar aja ya. Mbak istighfar ya Pak ya. Mbak istighfar juga nggak apa-apa. Suami Mbak mana masih dulu kan ya? Biar aja nggak apa-apa. Coba ya. Tidak harus Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Penyakit hati
menjadi duri. Hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan rahmat-Mu. Allah. Nah, jadi Islam itu indah, Mbak. Ya, Islam itu indah. Jadi gini aja, Mbak itu slow, santai, tenangkan diri. Nanti kita akan coba gimana supaya Mbak ini biar lega. Jadi tujuan Mbak ini supaya jangan suami Mbak kemarahan. Ya udah, sama aja. Yang penting Mbak berjanji jangan deket lagi si jalan. Ya, jangan pernah deketin si jalan. Karena beliau ini orang yang tidak baik, orang yang menghasut umat Islam supaya lari, gitu. Supaya Mbak dajjal. Nauzubillah itu, Mbak. Tadi suaminya mana, Mbak? Mas. Jadi gimana, Dek? Mas, ceritakan dulu ya. Ceritakan dulu saya ada cerita sama suami. Tapi suami. Jadi ini Mas, Mas jangan marah dulu. Jadi kayak Mbak ini nggak belum mau ngasih tahu gitu masalah. Jadi maksudnya ada apa ini, Mas? Kok kayaknya aku ini kan suaminya. Iya, tapi ya saya paham Mas suaminya, Mbaknya kita. Tapi tadi pokoknya Mbak ini bilang nggak usah disampaikan dulu, nanti ada masanya Mas juga disampaikan gitu loh. Jadi kan aku percuma manggil Mas di sini, aku minta tolong sama Mas, tapi kok kayaknya nggak ada solusi sama Mas. Bahkan dari istri aku kan juga menutupi, semua kalian menutupi. Bukan menutupi Mas gitu, maksudnya ini belum masanya. Insya Allah nanti pasti akan disampaikan gitu. Jadi apa gunanya aku untuk undang kalian? Gitu. Jadi gimana nih Mbak? Udah, bagus kalian pulang aja lah. Nggak ada gunanya juga kalian kemarin ini. Enggak, untuk apa? Aku ini siapa dianggapnya? Udah, bagus kau pulang aja lah. Udah, kita dua sini Mas. Juga kau kemarin. Jadi gimana Mbak? Udah, sana aja pulang. Jadi masih ya. Sana aja pulang. Iya. Nggak ada gunanya juga kalian kemarin ini. Minta maaf ya, Mas. Iya, Mbak. Minta maaf, Mas. Yuk. Nggak ada gunanya juga kalian kemarin. Angkat.